Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Ayu Larasati. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan transaksi jual beli persediaan. Sebelumnya ini saya sudah membuat soal, yaitu pada 1 Januari 2021 PT Tiara mengakuisisi 80% saham kepemilikan PT Berlian senilai 640.000 dan kepentingan non-pengendaliannya 160.000. Ini didapatkan dari 80% ini. Jadi 80% itu nilainya 800.000. Jadi 640.000 ini ditambah dengan 160.000 ini hasilnya 800.000, yaitu 80%. Kalau misalkan mau 75%, ya berarti berapa ditambah berapa yang hasilnya 700.000, 70%. Gitu. Saat itu nilai buku PT Berlian yaitu 600.000. Selisih tersebut diakibatkan dengan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku merek dagang, hak paten, dan peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Ini kenapa bisa 600.000? Kita kan memakai selisih 200.000. Nih, selisih dari sininya 200.000 kan. Nah, jadi 800.000 tadi, 800.000 dikurang dengan 200.000 menghasilkan 600.000. Jadi nilai bukunya 600.000 gitu. Selanjutnya lanjut ke tabel. Tabel ini dimaksud tabel diferensial. Jadi tabel diferensial itu ada merek dagang, hak paten, peralatan, goodwill, dan selisih. Di sini ada nominalnya, nominal selisih, dan sisa umur. Nah, merek dagang ini berapa? 60.000. 60.000, hak patennya 160.000, peralatannya min 40.000, goodwillnya 20.000, dan selisihnya dapatlah 200.000 dari hasil penjumlahan 60, 160, min 40.000, dan 20.000. Ini ada sisa umur dari hak paten dan peralatan. Nah, hak patennya itu ada sisa umur 8 tahun dan 4 tahun. Selanjutnya, selama tahun 2021, PT Berlian berhasil memperoleh laba sebesar 200.000 dan membagikan dividen tunainya senilai 10.000. Berikut ini neraca saldo PT Tiara dan PT Berlian per 31 Desember 2021. Baik, saya akan melanjutkan ke Excelnya. Excel dari neracanya sendiri, ya ini ada PT Tiara dan PT Berlian. Di sini aset lancarnya ada 1.060.000, entitas anaknya belum ternilai harganya, belum ketahuan karena belum dihitung. Di debit semua ya, nih merek dagang, hak paten, peralatan, goodwill, kewajiban, saham biasa, agio saham, saldo laba, kepentingan non-pengendali, penjualan, penghasilan atas entitas anak, pendapatan non-pengendali, beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban amortisasi, dividen diumumkan. Aset lancar itu nilainya 1.060.000 untuk PT Tiara dan untuk PT Berliannya senilai 600.000. Merek dagangnya 60.000, hak patennya 350.000. Merek dagangnya 600.000, hak patennya 350.000, peralatannya 280.000. Merek dagang ini kalau di PT Berlian itu senilai 400.000, hak patennya 290.000, peralatannya 230.000. Kewajibannya ada 900.000, 600.000, 436.000, 846.000. Saham biasa 600.000. Ini dari nilai bukunya 16.000. Nah, di sini saham biasa di PT Berlian 200.000, 50.000, dan 350.000 ini dijumlahkan menghasilkan nilai 600.000.
Nih 600.000 di sini dan 600.000 di sini. Begitu. Penjualan penghasilan atas entitas anak juga ini 130.000, 800.000. Penghasilan atas entitas anaknya terdapat 134.000. Setelah kita menyusun neraca, selanjutnya kita mencari nilai buku dan nilai wajar. Nah, nilai bukunya ini 600.000 didapatkan dari selisih tadi yang kita cari. 600.000. Jadi 600.000 ini dikali 80% sama dengan 480.000. 600.000 dikali 20% sama dengan 120.000. Nilai wajar. Nilai wajar ini dapat dari mana? 800.000 dari kepemilikan 80%, yaitu 80% dikali 80%. 800.000 dikali 80% menghasilkan 640.000. 800.000 dikali 20% ini menghasilkan 160.000. Kenapa kok 800.000? Ya karena kepemilikannya 80%. Kalau kepemilikannya 75%, ya berarti 750.000. Kalau kepemilikannya 70%, ya berarti 700.000 gitu. Setelah mengetahui nilai buku dan nilai wajar, kita membuat tabel diferensial dari soal tadi. Soal sebelumnya ada merek dagang, hak paten, peralatan, goodwill, total, dan selisih. Nah, merek dagangnya kan udah diketahui nilainya, tinggal dimasuk-masukkan saja angkanya. Jadi di sini yang dapat diperhitungkan itu adalah hak paten dan peralatan, karena dia memiliki sisa umur. Jadi sisa umurnya dihitung. 160.000 dibagi 8, hasilnya 2.000 untuk amortisasinya. 4.000 dibagi 4 tahun, amortisasinya memiliki nilai 1.000. Nah, untuk induk 80% dan non pengendali ini 20%, kita ambil dari beban amortisasi ini 2.000. 2.000 dikali 80% menghasilkan 1.600. 16.000. 20.000 dikali 20% menghasilkan 4.000. Nah, ini 10.000 dikali 80% menghasilkan 8.000. 10.000 dikali 20% menghasilkan 2.000 gitu. Terdapat total untuk beban amortisasi 20.000 ditambah 10.000 hasilnya 30.000. 16.000 ditambah 8.000 hasilnya 24.000. 4.000 ditambah 2.000 hasilnya 6.000. Ini bisa 160 sama 40.000 ini dari mana dapatnya? Dapatnya dari selisih 200.000 ini. Jadi 200.000 ini dikalikan dengan 80% menghasilkan 160. 200.000 ini dikalikan 20% menghasilkan 40.000. Setelah sudah tabel diferensialnya, ke transaksi hulu. Transaksi hulu dan transaksi hilir. Inilah transaksi istimewanya. Ada pendapatan BPP, keuntungan. Jadi pendapatan itu saya pakai di sini 200.000 dan beban pokok penjualannya 160.000 dan keuntungannya 40.000. Jadi saya buat 200 ini karena di sini ada 160 dan 40.000. Jadi kalau ditambahkan atau dijumlahkan menghasilkan 200.000. Ini realisasinya 180.000 sama 20.000. Jadi kalau ketika dijumlahkan juga menghasilkan 200.000. Ini 160.000 BPP-nya, realisasinya 150.000 dan 10.000. 150.000 kalau dijumlahkan dengan 10.000 menghasilkan 160.000 dan 40.000, realisasinya 30.000 dan 10.000 ini menghasilkan 40.000. Dan transaksi hilir pun sama, begitu cara mengerjakannya. Jadi berpatokan dengan jumlah, nggak berpatokan juga, maksudnya ya mencari nilainya begitu. Jadi 100.000 ini 80 sama 20. Bisa juga sih 50 sama 50 gitu, atau enggak 40 sama 60, 80 sama 20 begini gitu. Yang penting hasilnya 100.000 ini.
Ini 80.000 sama 20.000. Tuh hasilnya 10.000. Ini 7.000 sama 10.000, hasilnya 8.000. Dan ini 80.000 maksudnya. 10.000 sama 10.000 hasilnya 20.000. Ini kalau ditotalin juga 70 ditambah 10 juga hasilnya 80 nih di sini, ya kan? Gitu. Setelah transaksi hulu dan hilirnya dicari, selanjutnya kita menghitung laba yang diakui. Laba yang diakui itu apa? Itu ada laba, ada hak paten, peralatan, hulu, dan hilir. Laba dibagikan. Nah, labanya untuk labanya kita 200.000. 200.000 itu dari soal sebelumnya kita buat 200.000 untuk laba. Jadi ini dapatnya dari mana? 160 sama 40.000. Dapatnya dari 200.000 dikali dengan 80% menjadi 160. 200.000 ini dikali 20% menghasilkan 40.000. Hak paten bisa 16.000 sama 4.000 dapat dari mana? Didapatkan dari tabel diferensial yang kita cari, yang diinduk nih 16.000 dan 4.000. Jadi di sininya 16.000 4.000 disesuaikan dengan tabel diferensial untuk hak paten sama peralatan. Hulu dan hilir. Hulu kok bisa hasilnya 10.000? 10.000 ini dari sini yang tersimpan di keuntungan yang terakhir. Jadi 10.000 diminuskan nih biar terdapat nominalnya. Nah, nih. Hilir. Untuk hilir kenapa min 8.000? Karena di sini hilir. Karena 80.000 ini yang di pendapatan yang direalisasikan 80.000 dikali dengan 80% menghasilkan 8.000. Nih, 8.000. Terus 80.000 dikalikan dengan 20% menghasilkan 2.000. Kenapa min? Ya karena biar bisa menghitung labanya. Gitu. Nah, totalnya berapa? 134.000 untuk 80% dan untuk yang 20%-nya 36.000. Jika ditotalkan menjadi 170.000. Selanjutnya setelah menghitung laba, ada menghitung nilai investasi PT anak. Gimana itu? Nah, ini akun-akunnya. Saldo awal, laba, dividen, dan saldo investasi. Untuk saldonya, totalnya. Jadi, saldo awal ini terdapat di sini nih, nilai wajar ini, nilai buku. Nilai wajar 640.000 untuk 80% dan 20%-nya untuk 160.000. Gitu. Nih, dapatlah 640.000 sama 160.000. Labanya, laba yang kita hitung tadi, laba yang dibagikan, dimasukkan 134 sama 36.000. Dividen, kita memakai dividennya 10.000 nih. Jadi 10.000 dikali sama 80% menghasilkan dividen 8.000. Nah, 10.000 ini juga dikalikan dengan 20% menghasilkan 2.000. Terdapatlah saldo investasinya. Nih, dijumlahkan saja. Ini 640.000 ditambah 134.000 dikurang 8.000 hasilnya 766.000. Ini untuk 80% kepemilikan. Sedangkan yang non pengendali yang 20% 160.000 ditambah 36.000 dikurang 2.000 hasilnya 194.000. Setelah menghitung nilai investasi, kita akan mengecek saldo investasi, dia balance atau enggak gitu kan. Jadi pengecekan saldo investasi itu ada saldo investasi, ekuitas, diferensial, laba, dan dividen. Saldo investasi itu terdapat di mana? Yang kita hitung tadi di nilai investasi. Yang terakhir itu 766.000 sama 194.000. Kita taruh di sini. Ekuitasnya dari nilai
wajar. Tuh, nilai buku, maaf. Nilai bukunya berapa? 480.000. Jadi ininya 480.000 dikurang 766.000 dikurang 480.000 menghasilkan 286.000. Dikurangkan dengan diferensial 160.000. Diferensialnya apa? Selisih yang kita buat di tabel diferensialnya. Nih selisihnya. Jadi nih 160.000 sama 40.000 kita masukkan ke diferensial sini untuk pengecekan saldo investasi. 160 dikurang sama min 40.000, jadi 286.000 dikurang 160.000 menghasilkan 126.000. Untuk labanya 134.000 sama 36.000. Dapat dari mana? Dapat dari sini, laba nih. Yang kita cari tadi laba yang dibagikan 134.000 sama 36.000 dikurang hasilnya 8.000 sama 2.000. Dividennya 8.000 sama 2.000 juga, hasilnya balance. Setelah itu habis saldo investasinya balance, kita ke jurnal eliminasi. Eliminasi ini kita menyesuaikan dengan neraca dan tabel diferensialnya aja. Jadi saham biasa, agio saham, saldo laba, investasi PT Berlian, kepentingan dan pengendali ini ngambil di tabel sini, tabel neraca sama tabel diferensial disesuaikan. Jadi apa ini? Ininya, nah, saham biasanya 200.000, 50.000 sama 350.000. Kita lihat di ini di neracanya 200.000, 50.000 dan 350.000. Ini di PT Berlian. Kita ambil yang di PT Berlian gitu. Jadi nilainya 200.000, 50.000 dan 350.000. Ini kalau dijumlah menghasilkan 600.000 ini. Gitu. Seperti itu. Terus investasi PT Berlian pada kepentingan pengendali ini 480 sama 120.000. Dapat dari mana? Ya dapat dari nilai buku lagi gitu. Setelah itu ini juga kalau dijumlahkan 480 sama 120.000 ini kalau dijumlahkan menghasilkan 600.000 nilainya. Nah, yang kedua, eliminasi saldo investasi efek diferensial. Ada jurnalnya, merek dagang, hak paten, goodwill, peralatan, investasi PT Berlian, kepentingan non pengendali. Ini merek dagang, hak paten, dan goodwill ini naruhnya di debit. Kalau peralatan, investasi, kepentingan ini di kredit. Karena peralatan tadi minus nilainya, jadi di kredit. Merek dagang berapa ini? 60.000. Ini 60.000 sama 160.000, 20.000 itu dapat dari mana? Dapat dari tabel diferensial. Nih, tabel diferensial. Ini 60.000, 160.000 dan 40.000. Goodwillnya kan 20.000. Tadi 40.000 kan peralatannya. Ya ditaruh aja di jurnalnya. Investasi PT Berliannya 160.000, kepentingan pengendalinya 40.000. Ada penyesuaian terhadap beban amortisasi akibat adanya efek diferensial, yaitu ada jurnalnya beban amortisasi hak paten peralatan pada beban penyusutan pada hak paten. Beban amortisasi hak patennya ini 20.000 sama 10.000 dapat dari mana? Dapat dari tabel diferensialnya. Seperti yang saya bilang tadi, tinggal menyesuaikan saja di antara neraca dan tabel diferensial yang kita cari tadi nih. Ini kan hak patennya 16.000 sama 4.000. Ya kan? Nah, setelah itu
ada dividen, eliminasi saldo investasi atas dividen. Nah, dividen ini dilihat dari dividen kita kan 10.000. Jadi dividen kita 10.000. 10.000 dikali dengan 80%. 80%. Hasilnya 8.000. Gitu. Terus hasilnya ini ke sini ke 8.000. Kepentingan non pengendalinya juga 2.000. Terdapat di sini juga, tabel sini juga. Nih dividen. Kan 8.000 dan 22.000 dan 2.000. Selanjutnya kita ke eliminasi transaksi persediaan. Ada hulu dan hilir tadi kan. Nah, jadi hulu ini jurnalnya apa yang sudah direalisasikan? Ada pendapatan penjualan dan BPP. Yang belum direalisasikan itu ada jurnalnya, ada pendapatan penjualan, BPP, dan persediaan. Akunnya, nominalnya kita sesuaikan dengan di neraca dan di tabel diferensial yang kita cari sebelumnya. Di 180.000, pendapatan penjualannya 20.000, BPP-nya 10.000, dan persediaannya 10.000. Ada eliminasi transaksi persediaan untuk hilirnya yang sudah terrealisasi. Jurnalnya sama dengan hulu, pendapatan penjualan dan BPP. Yang belum direalisasikan pendapatan penjualan, BPP, dan persediaan. Ini dapat dari mana? 64.000. 64.000 ini dari sini. Nih, yang tadi saya bilang 80.000 dikali 80%. Nah, menghasilkanlah saldo segitu. Selanjutnya ada total jurnal eliminasi. Kita total semua yang di debit, kita total, dan yang di kredit kita total. Menghasilkan saldo 1.334.000. Nah, inilah saldo total jurnal eliminasi. Ini nanti yang kita buat di kertas kerja. Kita taruh di kertas kerja konsolidasi. Nah, selanjutnya habis jurnal eliminasi kita buat ke laporan kertas kerja. Di sini laporan kertas kerjanya kita copy paste aja yang tadi kita masuk ke jurnal eliminasi. Ini akunnya sama saja, tinggal tadi di jurnal eliminasi ada yang belum belum di neraca sebelumnya ada yang belum terisi, yaitu investasi entitas anak. Investasi entitas anak ini kenapa kok bisa dapat 766.000 ini? Dapat dari sini jurnal eliminasinya. Jadi eliminasinya untuk akun investasi entitas anak, investasi PT Berlian ini ditambahkan semuanya. Ditambahkan investasi, khusus investasi. Ditambahkan menghasilkan nilai 766.000 ini. Di jurnal eliminasi 8.000. Kenapa? Ya karena tadi di jurnal eliminasi ada investasi yang di debit, makanya kita taruh di debit. Begitupun dengan yang kredit juga, kita tambahkan semua yang di kredit, dapatlah 774.000 ini. Selanjutnya nih, ini sebenarnya jurnal eliminasi ini tinggal menyalin saja dari yang kita buat di sini. Penyesuaian jurnal eliminasi kita buat, selanjutnya kita masukin aja, tinggal menyesuaikan. Tuh. Ini kan terdapat kan totalnya 1.334 balance. Selanjutnya untuk saldo konsolidasi.
Saldo konsolidasinya kok bisa gitu, 1.660.000 kan? Dapat dari mana? Dapatnya dari penjumlahan di PT Tiara dan PT Berlian. 1.060.000 ditambah 600.000 menghasilkanlah saldo konsolidasi 1.660.000. Di debit. Kenapa? Karena ininya di PT Tiara sama di PT Berlian ini naruhnya di debit. Kalau besarnya di debit, kalau di kreditnya ada di kreditnya misalkan ini misalkan 200.000, ada 200.000 ya. Nah, udah tinggal dikurangkan aja. 600.000, 1.060.000 ditambah 600.000 dikurang 200.000. Naruhnya di debit karena besarnya di debit. Tuh. Nih, adapun investasi entitas anak 766.000 ditambah 8.000 hasilnya 774. Jadi yang di saldo konsolidasinya 0, nggak ada. Nih, merek dagang 600.000 ditambah 400.000 ditambah lagi 60.000 hasilnya 1.060.000, taruhnya di debit. Ini hak cipta 350.000 ditambah 290.000 ditambah lagi di jurnal eliminasinya 160.000. Terus ada yang dikredit juga 20.000. Dikurang lah, baru ini dikurang menghasilkan saldo 780.000. Dan seterusnya sampai kayak gitu. Cara buat saldo konsolidasi, maksudnya jawabannya. Pengerjaannya begitu sama sampai bawah sini. Selanjutnya selesai kan saldo konsolidasinya menghasilkan menghasilkan saldo sebesar 5.412.000 dan yang dikredit juga 5.412.000. Selanjutnya kita ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini ada penjualan, BPP, laba kotor, beban penyusutan, gedung ataupun bangunan, beban amortisasi, laba bersih konsolidasi, ada yang didistribusikan juga, ada laba entitas non pengendali, laba bersih entitas pengendalian. Nah, penjualan ini dapat dari mana? Dapat dari laba penjualan ini dapat dari mana? Dari saldo konsolidasi. Nih. Ini disesuaikan aja laporan laba rugi ini nilainya dapatnya di saldo konsolidasi. Kita sesuaikan aja BPP-nya juga 796.000 dikurang 1.816.000 dikurang 796.000 menghasilkan laba kotor 1.020.000. Beban penyusutan kalau saya memakai gedung atau bangunan. Terus beban amortisasi hak paten, ini hak paten, saya ganti hak paten. Ini kenapa ini dapatnya 196.000, dapat dari mana? Dapat dari jurnal konsolidasi, saldo konsolidasi tadi yang kita cari, yang ditambah, dikurang gitu. Nih 196.000. Tinggal disesuaikan saja di laporan kertas kerjanya untuk laporan laba rugi. Jadi 80.000, 196.000, 276.000 dapatlah 744.000 ditambah ini 80.000, 196.000, 276.000. 1 juta hasil laba kotor dikurangin dengan laba bersih dikurangin dengan laba entitas non pengendaliannya 36.000 menghasilkan laba bersih entitas pengendaliannya sebesar 708.000. Selanjutnya ada laporan perubahan modal konsolidasian dari saham biasa, agio saham, saldo laba per 1 Januari
Januari 2021, laba konsolidasian, dividen, saldo laba per 31 Desember 2021, modal kepentingan pengendalian, kepentingan non pengendalian, dan total modal konsolidasian. Ini saham biasa ini 600.000 dapat dari mana? Dapat dari laporan lagi. Kita lihat laporan aja, kita sesuaikan. Ini 600.000. Nih, ini 600.000 saldo laba, maksudnya saham biasanya. Agio saham 436.000, 846.000 saldo laba konsolidasiannya 708.000. Ini dapat dari mana? Dapat dari tadi laporan laba rugi. Total laporan laba ruginya dimasukkan ke laba konsolidasian. Dikuranglah dengan dividen. Dividen kita tadi berapa? 164.000. Ini bisa dapat 1.390.000 itu dapat dari mana? Dapat dari saldo laba ditambah laba konsolidasian dikurangin dengan dividen, dapatlah senilai 1.390.000 ini. 2.426.000. Kenapa bisa segitu nilainya? Jadi 600.000 ditambah 436.000 ditambah lagi dengan 846.000 ditambah lagi dengan 708.000 baru dikurang dengan 164.000. Ketemulah hasilnya 246.000. Nah, kepentingan non pengendalinya juga ada 194.000. Dapat dari mana? Dapat dari laporan kerjanya tadi, saldo konsolidasian. Ketemulah total modal konsolidasiannya sebesar 2.620.000. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan konsolidasi per 31 Desember 2021. Ada aset lancar, investasi entitas anak, persediaan, merek dagang, hak cipta, peralatan. Ini saya pakai peralatan. Nah, tadi soalnya di neraca peralatan. Dan goodwill. Nah, aset lancar ini berapa? 1.660.000 di total kan. Terus investasi entitas anaknya 0, persediaannya tadi min 20.000, merek dagangnya 1.060.000, hak ciptanya 780.000, peralatannya 480.000, goodwillnya 160.000. Di total lah menjadi 4.120.000. Ada juga kewajiban dan modal. Kewajibannya tadi 1.500.000 di laporan saldo konsolidasiannya. Dapatlah 1.500.000. Nah, ini 2.620.000 dapat dari mana? Dari perubahan dana. Laporan perubahan modal totalnya. Pindahkan ke modal sini. Dapatlah totalnya 4.120.000. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Maaf apabila kurang dapat dipahami. Saya juga masih belajar tentang akuntansi keuangan ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.